Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SGL, bagaimanakah cara jitu mendisiplinkan anak? Di antara kita banyak sekali yang mungkin menjadikan PR besar ketika berharap anak kita ini kemudian bisa begitu sangat nurut ya kepada kita sebagai orang tua, misalnya seperti itu. Dan dipastikan itu bukan hanya masalah Anda, tapi juga banyak menjadi masalah dari banyak keluarga muslim lainnya. Ya, kenapa demikian? Karena ada harapan yang besar dari orang tua agar anak ini selalu nurut, menjadi anak yang nurut, seperti itu. Dikatakan ketika anak ini nurut, maka anak ini penuh dengan disiplin, maka masa depannya cerah dan lain-lain. Nah, apakah itu benar? Dan bagaimana sebenarnya cara yang benar menurut Islam ketika kita bicara ingin mendisiplinkan anak? Kita harus mengenali dulu di awal ini adalah bagaimana cara atau bagaimana sebenarnya sifat dasar anak. Apalagi katakanlah anak yang berusia belum 7 tahun, katakanlah seperti itu. Maka menurut berbagai penelitian ya dari para ahli psikologi, kita tahu lah ya, banyak sekali artikel yang menjelaskan bahwa anak di usia kecil ya, di usia yang masih kecil, mungkin di bawah 7 tahun, itu punya setidaknya dua sifat dasar. Yang pertama, menjadi sosok yang berpikir konkret. Jadi yang dilihat yang sederhana ya itu yang dilakukan ya. Sedangkan misalnya mendengar atau ketika ada sugesti, ada perintah, ada ajakan melalui audio, melalui suara, ini belum terlalu merespon. Yang kedua, anak itu cenderung tidak sabar karena belum bisa mengenal atau belum mengenal waktu, kapan, berapa lama lagi dan sebagainya. Dan ini berkaitan juga akhirnya dengan perkembangan berpikir anak. Sahabat SGL, kita tahu dalam Islam perkembangan anak ini tentu sangat menjadi concern dari para ulama ya, para pendidik generasi Islam terbaik ya. Bagaimana anak kecil itu sebelum 7 tahun, bahkan mungkin sebelum 5 tahun katakanlah, itu benar-benar berpikirnya itu adalah berpikir konkret, berpikir realistis apa yang dilihat ya, dan belum mengenal waktu. Tapi itu kadang tidak disadari oleh orang tua, mungkin kita diantaranya, ya ini permasalahan tersebut dianggap bahwa anak ini menjengkelkan, tidak disiplin dan lain-lain. Sebenarnya kuncinya satu, kunci untuk mendisiplinkan anak dengan dua permasalahan dasar tadi. Anak ini adalah berpikirnya konkret atau realistis, yang kedua adalah tidak sabar. Maka solusinya adalah dari diri kita sebagai orang tua. Apa itu? Satu adalah kita tidak menyampaikan melalui ajakan melalui suara atau perintah dengan kata-kata, tapi tunjukkan dengan keteladanan dan perilaku. Misalnya membereskan mainan ya, ini menjadi masalah yang klasik sekali. Membereskan mainan, kalau kita sampaikan, "Dek, ayo bereskan mainannya," gitu ya, insya Allah 100% ya itu pasti nggak diberesin. Tapi berbeda dengan, "Yuk kita beresin mainannya, nih ini kesinihin, ini ke kotak ini, Hot Wheels-nya ke kotak ini, bonekanya ke kotak ini dan sebagainya." Maka insya Allah anak itu akan melihat ya, karena satu ya tadi ketika konkret maka anak bisa lebih mengikuti sesuai dengan perkembangannya demikian. Yang kedua, ketika jurus yang kedua tadi adalah teladan, kita contohkan, beri contoh. Yang kedua adalah dengan kesabaran. Karena apa? Kita harus tahu anak ini tidak tahu jeda waktu, kapan dan sebagainya, cenderung tidak sabar, maka kitanya yang harus sabar. Ketika kita sabar, maka akan ada kesempatan kita berkomunikasi dengan anak kita. Seperti layaknya Rasulullah SAW ketika mendidik anak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita mengajarkan anak untuk sholat itu di usia berapa? Usia 7 tahun. Dan kemudian mendisiplinkan dalam tanda kutip ya, anak untuk benar-benar sholat itu adalah di usia berapa? 10 tahun. Yang kemudian bla 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 memisahkan tempat tidur dan sebagainya. Rasulullah saja itu bersabar ya dan berkomunikasi baik
tidak sama sekali melakukan kekerasan dalam mendidik anak, bahkan dalam konteks mengajarkan sebuah hal yang wajib, yakni sholat. Demikian. Artinya, sisi kesabaran itu menjadi penting ya terkait mendidik dan mendisiplinkan anak. Apakah kemudian ketika sudah 10 tahun bisa ditegasi? Nah, insya Allah kalau dari hadis tersebut kita bisa lebih tegas lagi ketika anak ini berusia 10 tahun. Tapi kemudian kalau di bawah usia tersebut, maka dua kunci tadi adalah satu, keteladanan, memberikan contoh-contoh yang konkret untuk melakukan apapun yang ingin kita ajarkan kepada anak. Yang kedua adalah kesabaran sehingga kita bisa ada waktu untuk berkomunikasi dengan anak dan mengajarkan di saat anak-anak ini siap menyimak kita. Seperti itu, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan juga bagi Anda sahabat-sahabat SGL untuk menjadikan rumah Anda rumah yang penuh dengan tarbiyah ya, layaknya Rasulullah menjadikan rumahnya ya sebagai tempat tarbiyah terbaik untuk anak-anaknya. Insya Allah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.